udah siap interview IT support, tapi bingung pertanyaan yang bakal sering muncul itu apa aja, tonton video ini sampai habis. Saya akan mengulas tips-tips interview IT support bagi kalian yang sedang interview IT support. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Muhammad Ali Basri. Kali ini saya akan membahas tentang tips interview IT support ya teman-teman. Di sini saya sudah bekerja sebagai IT support sudah beberapa tahun ya. Jadi saya sudah interview IT support itu seperti apa, juga sudah mencoba interview di luar sana. Jadi kita akan ulas pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di interview IT support itu apa aja supaya kalian bisa lolos tahap interview ini ya. Yang pertama, pahami peran IT support. Jadi saat kalian apply pekerjaan ya teman-teman, apply job postingnya di Jobstreet maupun di LinkedIn, dari job posting tersebut pasti sudah dijelaskan job desk IT supportnya itu apa aja. Nah, di sini kalian harus paham peran IT support di perusahaan yang sedang kalian lamar. Jadi kalian harus tahulah bila ditanyain tentang bagaimana troubleshooting sebuah aplikasi, bagaimana setup sebuah jaringan, bagaimana support hardware atau software dari user yang ada di office tersebut. Nah, sebagai IT support kalian harus paham lingkup-lingkup itu ya teman-teman. Jadi kalian usahakan baca job deskripsinya, terus tanggung jawabnya seperti apa. Kalian nanti tinggal utarakan saat interview ya. Jadi plek-ketiplek sama seperti itu, tinggal kalian sesuaikan dengan skill kalian. Misalkan nih, jika kalian ditanyain skill troubleshooting yang kamu punyai memang apa gitu, kalian jawab aja. Misal troubleshooting PC, misal kalian bisa troubleshooting hardware, misal kalau ada PC yang nggak bisa hidup, kalian bisa install ulang, kalian bisa mengganti power supply-nya, kalian bisa membersihkannya, kalian bisa handle kerusakan-kerusakan yang terjadi pada PC tersebut. Terus misalkan ada troubleshooting di software atau jaringannya, kalian utarakan nih. Misalkan ada sebuah case nih, biasanya si interviewer tersebut ngasih sebuah contoh kasus. Semisal seperti ini, jika ada user yang kebingungan untuk login ke device-nya atau perangkatnya, si user tersebut lupa password, apa yang akan kamu lakukan sebagai IT support? Nah, kalian bisa menjawabnya. Misal ada case seperti itu ya, ada opsi pertama nih, jawabannya seperti ini. Jika user tersebut lupa password untuk loginnya, kalau saya sebagai IT support, saya akan reset atau mereset password dari user tersebut dari server Active Directory, kemudian menginputkan password baru di PC atau device user tersebut. Yang kedua, semisal di kantor tidak memakai user Active Directory, saya sebagai IT support akan melakukan reset password lewat Windows. Seperti itu, pakai bootable atau pakai fitur-fitur yang ada di Windows yang untuk reset password jika kalian lupa password login ke PC atau Windows si user tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Yang interview yang pertama tuh biasanya lingkup-lingkup tentang IT supportnya, seberapa jauh pengetahuan kalian tentang dunia IT, terutama IT support ya. Yang kedua, pertanyaan teknis yang sering muncul. Pertanyaan teknis tersebut misalkan seperti ini, jika di kantor kalian database-nya terkena virus, terkena malware atau ransomware, kalian sebagai IT support bagaimana cara mengatasi supaya data-data dari kantor itu aman? Nah, contoh studi kasusnya seperti itu, pertanyaan teknisnya seperti itu. Ini hampir mirip sama pertanyaan yang pertama ya teman-teman, seputar pengetahuan kalian di IT support, namun ini mungkin lebih mendalam ke secara teknisnya. Jadi secara proseduralnya kalian harus bisa menjawabnya. Misal kalau ada pertanyaan seperti itu, kalian tinggal jawab, kalau saya sebagai IT support, jika di kantor saya terkena serangan malware atau virus atau ransomware, saya sebagai IT support akan melakukan backup data, terus kemudian memindahkan file-file yang penting ke server-server lainnya. Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Kalian tinggal explore sendiri ya, kalian coba cari tahu lah, jika kalian sebagai IT support, jika mengalami case seperti itu, apa yang harus kalian lakukan. Yang nomor 3 yaitu kemampuan soft skill ya teman-teman. IT support juga butuh kemampuan soft skill, karena kalian bakal sering
berhubungan dengan user-user atau karyawan di kantor kalian. Jadi pertanyaan yang ketiga ini biasanya yang berhubungan dengan soft skill. Jadi misalkan kalian harus menjelaskan sesuatu yang sederhana kepada user, sedangkan user kalian itu bukan orang IT. Jadi misalkan kalian menjelaskan dengan bahasa IT, misal troubleshooting, software, crack, kemudian aktivasi, sedangkan user kalian itu nggak paham istilah-istilah seperti itu. Nah, dari interviewer biasanya mengujinya seperti itu, teman-teman. Jadi kalian harus bisa menjelaskan dengan bahasa sederhana. Misalkan nih ada user yang nggak bisa akses ke folder sharing atau server sharing di kantor. Terus kalian ditanyain, ini tadi kenapa mas kok punya saya nggak bisa akses ke file server atau file sharing atau folder sharing di kantor. Nah, kalian harus menjelaskan teknisnya namun dengan bahasa sederhana. Jadi orang awam itu bakal paham dengan penjelasan yang kalian berikan. Jadi seperti itu, teman-teman. Terus yang keempat yaitu latihan troubleshooting. Ini hampir mirip sama kayak yang poin pertama dan poin kedua tadi. Namun di sini biasanya ada pertanyaan yang biasanya case-case yang jarang muncul atau tiba-tiba muncul. Jadi kalian sebagai IT support tuh mencari solusinya yang biasanya, teman-teman. Misalkan nih ada kantor, kalian bekerja di sebuah office, dia baru saja membuka office baru nih, kantor baru di kota lain. Terus kalian dikasih studi kasus nih, bagaimana caranya kantor baru tersebut bisa terhubung ke kantor yang lama. Secara jaringan bisa sama, karyawan yang di office B bisa mengakses ke office A. Jadi studi kasusnya seperti itu. Terus kemudian latihan-latihan troubleshootingnya itu semisal nih bos kalian sedang melakukan Zoom meeting. Kemudian bos kalian itu mengeluhkan internet yang lamban. Nah, kalian sebagai IT support harus bisa troubleshoot permasalahan tersebut, teman-teman. Kadang hal-hal seperti itu kan terjadi secara tiba-tiba. Kalian sebagai IT support harus bisa berpikir cepat ya. Troubleshoot kayak gini tuh harus kayak gimana. Contoh nih, kalau internet lambat saat Zoom meeting, kalian sebagai IT support harus bisa manajemen bandwidth di jaringan kantor kalian. Kalian bisa pakai routernya misal Mikrotik atau Cisco lah. Kalian bisa bagi bandwidth per data-datanya. Misalkan bandwidth untuk streaming sendiri, bandwidth untuk download sendiri, bandwidth untuk akses file-file internal sendiri, seperti itu. Jadi dibagi-bagi manajemen bandwidth-nya. Contoh-contohnya seperti itu ya, teman-teman, untuk studi kasus yang latihan troubleshooting ini. Yang kelima, sikap saat interview. Ini cukup penting ya, teman-teman. Jadi interviewer bakal melihat si user kalian ini bakal melihat kalian seberapa jauh sih kalian itu tertarik dengan dunia IT atau dunia IT support. Ketertarikan kalian itu sejauh mana. Jika kalian menjawabnya dengan muka yang mungkin malas ya, cenderung malas, atau muka yang datar, kurang tertarik, si interviewer atau si user juga mungkin bakal mikir-mikir ya untuk meloloskan kalian di tahap interview ini. Mungkin itu saja, teman-teman, tips interview untuk IT support ya. Pertanyaannya seputar hal-hal teknis sebenarnya, seputar IT support sendiri. Kalian bisa browsing-browsing, bisa baca-baca. Namun bagi kalian sudah pernah melakukan interview IT support dan ingin share pengalaman kalian selama interview IT support itu seperti apa, silahkan tulis di kolom komen. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan like, komen, dan subscribe bila video ini membantu kalian untuk lolos interview IT support. Sekian dari saya, terima kasih.